Ya, pemirsa Bank Indonesia memastikan pengenaan biaya atas penggunaan kris dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan kris ke depannya. Pengenaan biaya tersebut menjadi salah satu kebijakan dalam memperkuat sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia secara resmi telah mengenakan biaya pada penggunaan kris yang diklaim sebagai langkah untuk memperkuat sistem pembayaran. Dalam rapat dengan Banggar DPR RI, Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menjelaskan, kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah pengenaan biaya atas transaksi menggunakan kris sebesar 0,3%. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan upaya mendorong pengembangan sistem pembayaran melalui kris yang lebih aman dan efisien. Sehingga diharapkan perkembangan transaksi digital akan semakin berkembang ke depannya melalui perluasan penggunaan kris. Kris bagi merchant usaha mikro menjadi 0,3% efektif per 1 Juli 2023. Sejalan dengan hal tersebut, BI juga mengingatkan para pedagang tidak mengenakan biaya tambahan atas transaksi kris kepada konsumen. BI menghimbau apabila masyarakat menemukan pedagang yang mengenakan biaya tambahan tersebut, pengguna dapat melaporkan ke penyedia jasa pembayaran. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, sementara itu pengenaan biaya transaksi kris sebesar 0,3% dinilai sebagai langkah mundur pemerintah. Bahkan kebijakan bank sentral tersebut dikhawatirkan akan kembali meningkatkan penggunaan uang tunai di Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia yang mengenakan biaya sebesar 0,3% bila menggunakan kris saat bertransaksi dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah mundur pemerintah. Pasalnya dengan adanya biaya tambahan ini akan membuat masyarakat enggan melakukan transaksi dengan kris. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira memprediksi kebijakan yang telah diberlakukan Bank Indonesia yang berlaku mulai awal Juli 2023 ini akan menghambat laju penggunaan kris dan akan kembali meningkatkan penggunaan uang tunai di Indonesia. Jika dikenakan bahkan 0,3%, ini implikasinya akan mundur lagi, penggunaan uang cashnya akan jauh lebih tinggi. Dan ini menjadi salah satu hambatan dari digitalisasi menuju cashless society yang ada di Indonesia. Bima menambahkan para pelaku usaha kecil pun mulai resah dengan penggunaan biaya admin pada kris, padahal penggunaan kris sangat masif di UMKM karena konsumen termudahkan dan lebih efisien dibanding harus membayar dengan uang tunai. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar dampak pengenaan biaya kris. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini. Beliau adalah Ketua Umum IUMKM Indonesia atau Aku Mandiri. Ya, halo, selamat pagi Ibu Herma. Halo, selamat pagi. Ya, salam sehat Ibu. Sehat, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum kita membahas terkait dengan pengenaan biaya kris nih, update terlebih dahulu kondisi dari dunia UMKM di Indonesia, begitu dari Aku Mandiri, seperti apa kondisinya, Bu? Kalau sebenarnya, selamat pagi Mas Prasetyo juga nanti yang menonton acara ini. Mengenai perkembangan UMKM di Indonesia sebenarnya pasca pandemi ini kan bergairah lagi ya, jadi naik secara signifikan baik itu jumlah UMKM-nya maupun pertumbuhan ekonominya. Itu hampir merata, malah tumbuh pelaku usaha baru itu Mas, kalau di Indonesia itu. Jadi sayang sih dengan kebijakan ini, sebenarnya saya senang sekali sih diundang untuk ngobrol, memberikan masukan melalui IDX Channel ini gitu. Baik, tapi menurut Anda dan juga mungkin teman-teman pelaku UMKM begitu, apakah momennya sudah tepat begitu pengenaan tarif 0,3% dari kris ini? Belum tepat sih Mas, karena kan kondisi habis pasca pandemi, terus sudah bergairah, tapi kan ada hal-hal yang sekarang muncul, misalnya kenaikan harga, terus ketersediaan barang yang tidak stabil, Oke.
Dan itu juga ada dampak, resesi global dunia. Nah, ini momen ini kan sayang sekali gitu loh kalau diperlakukan, MDR, 0,3%. Belum UMKM kan diminta untuk kesadaran wajib pajak yang 0,5%. Nilai yang ditetapkan saja hampir lebih separuh dari kewajiban pajak loh, Mas. Jadi sebenarnya sih mesti dikaji ulang dan nilainya tidak sebesar itu gitu. Kalau menurut saya itu butuh sosialisasi juga, nggak jeder tiba-tiba gitu kan. Yang tahu hanya pemangku kebijakan, orang-orang yang berkepentingan, tapi UMKM yang di bawah termasuk pedagang-pedagang tidak diberitahu gitu. Oke, tapi kan rencana dari pengenaan tarif ini bukannya sudah lama juga muncul begitu di publik, Bu Herma. Tapi memang sosialisasinya kah yang belum masif begitu, belum mengena secara langsung kepada pelaku UMKM atau bagaimana? Ya, memang, ini kan sudah diworo-woro lama ya, hanya saja sosialisasinya kan nggak ada. Di lapangan itu menjadi bumerang sebenarnya terhadap Oke. pemerintah, karena pelaku UMKM juga banyak yang nggak tahu gitu loh. Oke, nah kalau kita lihat berarti dengan kondisi yang ada saat ini apakah sudah banyak yang menggunakan KRIS sendiri dalam mereka melakukan aktivitas transaksi pembayaran mereka begitu, Bu Herma? Nah, justru sebenarnya keutamaannya KRIS itu kan memudahkan baik pelaku usaha maupun konsumen kan. Kita Oke. nggak perlu bawa dompet, kita hanya bawa handphone, terus aman juga Betul. bagi pedagang gitu kan. Iya. Saya aja suka kalau mending ya udah saya naik taksi juga pakai KRIS, belanja pakai KRIS, kita nggak bawa apa-apa, yang penting Oke. pegang handphone. Nah, tapi kan sayang Mas, UMKM tuh udah saya itu sampai ke pasar itu sudah ada yang, ada barcode-nya KRIS-nya gitu loh. Oke, iya. Warung-warung kecil sudah ada barcode KRIS-nya. Sayang gitu loh. Banyak, kayak minimarket nih salah satunya. Dampaknya nih luar biasa. Mereka kadang kalau saya bayar dengan KRIS mereka nolak loh Mas, alasannya error gitu kan. Tapi Oke. kan saya tahu mereka ini minimarket yang secara ekonomi sebenarnya ya mikro, tapi masih ada yang di bawah mikro itu, Mhm. mereka udah paham sehingga bisa dengan menggunakan alasan karena mereka tahu gitu. Tapi yang Iya, iya. pedagang-pedagang kan tahu-tahu penghasilannya berkurang 0,3% itu loh. Nah itu dia, setelah diterapkan begitu kemudian mungkin menurut Anda tadi sosialisasinya kurang, sejauh ini keluhan yang disampaikan dari teman-teman, pelaku UMKM seperti apa sih? Apakah mereka cukup terkaget-kaget dengan adanya potongan sekitar 0,3% atau seperti apa nih? Apa tidak terlalu terasa dengan, nilai seperti itu? Kalau kaget, kayaknya udah kebiasaan ya di Mmm. negara ini kan memang, kurangnya sosialisasi. Hanya saja langkah mereka, Mhm. ya udah Ibu, bisa Mhm. bayar auto debit atau tunai gitu. Nah, Oke. berarti kan mereka nggak akan menggunakan KRIS lagi, malah Mmm. beberapa yang KRIS-nya disembunyikan, gitu Oh, loh. oke, oke. Nah Itu yang yang menarik kan, kita tahu Bank Indonesia juga tidak boleh pedagang ini memberikan atau membebankan kenaikan ini kepada konsumen, Bu Herma. Ya memang Mhm. memang aturannya begitu kalau sampai membebankan kepada konsumen Mhm. kan akan, ditindak kan. Nah itu yang Oke. menjadi bumerang juga kepada, Mmm. pelaku UMKM ini sebenarnya kan bisa "Ayo deh sharing sama, jasa perbankannya itu sendiri." Karena Mmm. yang mengelola uangnya nanti kan bank masing-masing nih. Betul. Ini kan hanya masalah sistem pembayaran, kenapa nggak ada solusi-solusi itu, win-win solution lah. Mmm. Dan berharap sih kalau ini bisa dikaji ulang, nilainya jangan sebesar itu hampir, separuh lebih dari pajak yang ditetapkan bagi UMKM gitu. Kalau Oke. kalau saya mintanya itu gitu. Lah memang kalau misalnya ideal kita bicara mengenai pengenaan tarif, karena kan ini memang harus ada biaya operasional di sana untuk penggunaan KRIS sendiri ini berapa yang diinginkan teman-teman, pelaku UKM misalnya? Ya sebenarnya Mhm. mungkin kan, yang paling ideal sih 0,1 ya Mas, Oke. 0,1, karena apa, sebenarnya kan untuk, yang me-manage uang Iya. mereka di perbankan, itu Mhm. kan sudah ada bank, di Oke, mana bank itu akan ditetapkan juga, biaya administrasi per bulan. oke.
Betul kan? Nah, terus, dari, pemerintah sendiri gitu. Nah, ini harus benar-benar nggak asal gitu loh, Mas, yang diundang mungkin hanya, lembaga yang mengadakan itu gitu. Hmm, Didengar nggak dengan, UMKM-nya itu? Karena mereka kan juga oke. belum retribusi daerah, mereka itu kan udah double-double, kecuali Hmm, oke sekian tapi itu sudah satu aja gitu. Nah itu mungkin, bisa sih digitukan, tapi kan ini enggak gitu loh. Jadi saya berharap sih bisa hmm, dikaji ulang baik nilai maupun cara pelaksanaannya gitu. Nah oke. nanti kita tetap ya kalau Hmm, warga negara apalagi UMKM yang mikro itu kan rakyat kecil ya, mhm. mau nggak mau pasti patuh Mas, nggak bisa enggak gitu. Oke, oke. Nah, kekhawatiran berikutnya tadi sudah disampaikan begitu salah Mhm. satu pengamat ekonomi ya dari itu juga menyatakan bahwa memang dikhawatirkan ada peralihan lagi nih untuk menggunakan dari, cashless society akhirnya jadi mereka cash lagi begitu, benar atau tidak Bu Hermawati? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita Oke. akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan jumlah pengguna kris di Indonesia. Ini data dari tahun 2022 Juni sampai dengan Desember 2022. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat di bulan Juni sekitar 21,1 juta pengguna kris. Kemudian kita lihat trennya terus menanjak. Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai dengan Desember 2022 tercatat sekitar 28,8 juta pengguna kris di Indonesia. Baik, berikutnya kita lihat dari jumlah merchant sendiri untuk kris di Indonesia itu berapa banyak. Ini juga data dari Juni sampai dengan Desember 2022. Ya, 19,3 juta gerai atau merchant kris di Indonesia di bulan Juni 2022 dan trennya tidak jauh berbeda, terus menanjak sampai dengan bulan Desember 2022 tercatat 24 juta merchant kris di Indonesia. Berarti memang manfaatnya luar biasa sekali untuk, transaksi perdagangan ya bagi pelaku UMKM ataupun, pedagang menengah besar lainnya begitu ya untuk penggunaan, kris dari sistem pembayaran mereka. Dan selanjutnya kita akan cermati tantangan UMKM di era digital tahun 2023 ini apa saja nih survei dari World Economic Forum. Pertama, mempertahankan usaha dan ekspansi bisnis, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menguatkan budaya perusahaan, pemanfaatan teknologi dan inovasi, pendanaan dan pembiayaan, serta kebijakan pemerintah seperti tingkat pajak, suku bunga, dan sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum IUMKM Indonesia atau Aku Mandiri. Baik Ibu Herma, kalau kita lihat data yang tadi sudah disampaikan ini menarik ya dari sisi jumlah merchant, kemudian pengguna kris juga trennya menanjak dan ini juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Nah, Anda kan tadi sempat menjabarkan bahwa ini akhirnya menjadi dilema tersendiri nih bagi pelaku Ya. UMKM ataupun masyarakat yang menggunakan kris sebagai transaksi perdagangan mereka. Anda melihat apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri begitu dalam artian apakah pedagang akhirnya enggan menggunakan kris lagi kah? Kemudian konsumennya pun juga akhirnya memiliki pilihan lain kalau ternyata ada beban biaya yang justru dibebankan kepada konsumen. Ya, kalau memang, maaf, saya bicara ini kan bukan asal bicara duduk Mhm, di, kursi gitu ya. Saya iya, udah coba, 1 hari full itu untuk melakukan transaksi, ada 2 sisi sebenarnya. Kalau dari pelaku usaha yang sudah tahu dia akan menghindar atau menyarankan menggunakan transaksi, pembayaran yang lainnya, yaitu tunai ataupun auto debit. Kalau oke. auto debit kan dia hanya diminta kayak apa namanya, sewa ya, sewa alat alat pembayarannya gitu kan. Iya, Nah, bebannya biasanya kan oleh yang, konsumen, benar ya? Biasanya ditentukan antar bank sekian persen gitu kan. baik. Nah, kalau dari sisi, konsumen gitu, ada 2 mereka cuek kalau misalnya UKM-nya itu nggak tahu, gitu mereka cuek tetap menggunakan kris karena itu, bukan kewajiban kita. Tapi Mmm, kayak saya nih, kemarin misalnya naik, taksi Bluebird gitu. oke. Saya juga mikir, mereka memang ngasih kris tapi kan pasti akan berkurang kan.
mereka gitu. Iya. Nah, tapi kalau perusahaan besar saya nggak tahu nih pengaruhnya nanti terhadap drivernya apa tidak. Tapi Hmm. kalau saya sebagai konsumen tahu kebijakan itu, saya juga nggak tega, makanya saya Hmm. tidak menggunakan kris. Oke. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Nah, kasihannya justru pedagang-pedagang kecil ya nggak tahu, belum ada sosialisasi ke lapangan ya. Mhm. Kalau sosialisasi di media sudah, Oke. kepada lembaga-lembaga pasti sudah, kan ini juga jurnalis sudah tahu semua gitu. Tapi pedagang yang nggak tahu, ujuk-ujuk nanti begitu ini loh kok saya berkurang Oke. nilainya. Iya iya iya. Nah, itu yang harusnya pemerintah, dalam hal ini mungkin Bank Indonesia dan pelaku, apa yang merchant ini, bisa secara bijak memberikan sosialisasi. Terus kalau ini mau nggak mau tetap ada, benefitnya apa kepada UMKM? UMKM tuh kadang berjuang sendiri. Oke. Itu justru saya butuh benefitnya apa, bukan karena, "Oh ya ini untuk biaya operasional nih," oke kayak kita sama, UMKM kalau bikin website juga pasti dia akan, ada biaya operasional untuk maintenance gitu kan. Iya. Tapi mosok dia yang punya, kita yang biayain gitu loh. Mmm. Itu Oke. yang harus dikaji ulang. Oke, UMKM boleh dimintain, tapi jangan sebesar itu dong. Pajak aja 0,5%, ini mosok biaya untuk, MDR-nya Iya. itu 0,3%. Tolong Mmm. dikaji ulang lagi, kalau bisa ya dikurangi. Kalau ini tetap harus dilakukan, sebaiknya mungkin kalau saya minta sih bisa paling tidak 0,1%. Oke, berhubung ini sudah menjadi ketetapan begitu dan sudah berlaku ya Bu Herma, Ya. kira-kira langkah apa yang akan dilakukan atau mungkin bentuk action apa yang sudah dilakukan paling tidak untuk bisa memberikan satukah entah itu edukasi, sosialisasi, literasi ataupun apapun namanya begitu kepada pelaku UMKM sendiri dari Aku Mandiri nih Bu Herma? Ya paling kita minta dari, kerjasama Mmm. dari kita kan ada kerjasama dengan, bank pemerintah maupun Oke. swasta untuk memberikan sosialisasi. Mmm. Karena kenyataannya organisasi kita aja kerjasama dengan perbankan untuk akses KUR, itu kan mereka hanya, memberikan pinjaman tapi untuk, memberikan binaan, pelatihan, Mhm. atau skill SDM-nya juga tidak dijalankan gitu loh. Nah Oke saya oke. berharap, itu dan saya kan Mmm. juga melihat DPR kan juga minta untuk dikaji ulang kan. Mhm. Nah makanya mungkin ada jangka lagi yang agak panjang supaya, lembaga yang menangani ini nih bisa door to door gitu loh. Mungkin bisa mengundang para pelaku organisasi yang anggotanya UMKM untuk diberikan sosialisasi. Terus apa gitu, Mmm. benefitnya apa, yang penting tuh benefit. Tapi lagi-lagi masyarakat Indonesia tuh manut-manut. Oke. Mau apapun loh, pasti akhirnya ya itu kayaknya sudah tahu gitu lah, "Alah Mhm. paling kayak gini pertama-pertama," gitu kan. Tapi Mhm. kan kasihan gitu, benefitnya apa? Itu yang mungkin saya tanyakan. Nah, saya selama ini juga kalau kemarin saja bukan anggota saya pasti tanya, "Ibu udah tahu?" Ini Oke. "Oh nggak tahu, oh ini nanti Ibu kenal kok." Jangan sampai dia kaget, kayak namanya tuh kalau Mmm. nggak dikasih tahu kesannya nyolong ya Pak, ya Mas. Oh, oke oke, baik Nah, baik. makanya saya lebih bagus Mhm. sebagai orang Indonesia dan saya itu kan sebagai penata hubungan kan. Makanya Mhm. saya sampaikan, "Bu, nanti ini kalau Ibu pakai kris kena loh 0,3% gitu. Ibu nggak Mmm. apa-apa." Saya gitu. Karena Oke. saya juga kasihan mereka Baik baik. masyarakat kecil juga. Itu sih, Oke Mas. oke. Nah itu kira-kira solusi apa? Apakah peluang dari, pelaku UMKM menaikkan harga jual begitu dalam artian kita harus mereduksi, potongan 0,3% atau tidak begitu Bu Herma? Kita bahas lagi di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum IUMKM Indonesia atau Aku Mandiri terkait dengan penerapan biaya kris begitu untuk penggunaan kris dan untuk pembayaran ataupun transaksi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Baik Bu Herma, nah lantas tadi yang sempat tertunda bagaimana? Apakah
Akhirnya ada mungkin salah satu shortcut begitu yang diambil oleh teman-teman pedagang atau pelaku UMKM begitu untuk menaikkan harga jualnya kah kepada konsumen untuk mereduksi tadi ada potongan 0,3% atau ada solusi lain ini yang ditawarkan oleh Aku Mandiri misalnya kepada anggota ataupun pelaku UMKM lainnya? Nah, sekarang pertanyaannya saya Hmm, balik, berani nggak Mas UMKM hmm, untuk menaikkan harga kalau sudah hmm, ada peringatan bahwa tidak boleh menaikkan harga, kok menaikkan harga hmm, untuk laporkan, itu. hmm, Nggak mungkin Mas, rakyat kecil untuk naikkan harga itu tidak mungkin. oke. Itu tidak akan dilakukan. Justru sekarang harusnya eh, pemilik pemilik dari penyedia kris ini yang harus berpikir bijak karena ini sama saja memotong 0,3% dari omset. Dari Oke. omset, bukan dari keuntungan gitu kan. Sama kita dengan bayar pajak itu 0,5% dari omset. Nah itu yang sebenarnya harus dikaji ulang. Kalau UMKM paling yang terjadi di lapangan yang tadi sudah saya sampaikan, mereka satu yang tidak tahu mereka akan diam. Dia Oke. diam, yang nggak ngerti asal pakai kris ya, karena mereka juga sebenarnya kan sayang banget. Kris ini memudahkan semua pihak, baik pedagang maupun konsumen, Hmm, gitu. oke. Amannya bagi pedagang, mereka tidak enteng-enteng duit untuk ke bank kan, Mas. Iya, iya. Kalau tunai, mereka resiko keamanannya kan berarti loss ya dari ini kalau menggunakan kris. Tapi tiba-tiba dia harus membayar ini sama aja jasa keamanannya dia sebesar itu gitu loh. Hmm, Nah itu nggak mungkin Mas. Nah meskipun kalau UMKM yang mikro pasti ya udah pasrah gitu. Tapi masuk gitu sih kita sebagai negara Indonesia, pemerintahannya, terus yang punya kris ini ya, toh, yang mengelola kris ini tidak berpikir bijak gitu loh. Saya berharap Menteri Keuangan juga bisa ikut cawe-cawe di sini gitu loh. Solusinya bagaimana supaya tidak berbenturan, tidak menambah beban antara biaya MDR dengan pajak yang lagi benar-benar di UMKM itu untuk diminta untuk hadir dengan sukacita berkontribusi kepada negara untuk senang wajib pajak gitu loh. Nah, oke. tiba-tiba ditambahin ini gitu. Nah, padahal dengan kris ini paling tidak digital keuangan itu kan lebih terfokus gitu kan. Nah, kalau nanti transaksinya konvensional itu kan tidak terlacak juga gitu loh. Nah itu yang sayang sekali. Kalau pelaku UMKM udah nggak bisa apa-apa, pasrah. Paling ya udah kalau yang tahu, Iya. udah kalau gitu saya ini aja deh, tunai aja gitu. Oke, nah next-nya berarti apa harapan dari teman-teman begitu? Mengingat ini sudah menjadi ketetapan begitu ya dari penerapan Ya, 0,3% untuk transaksi kris. ya saya manggil hatinya DPR juga dong, gitu. Hmm, DPR yang bisa meminta oke. mengundang mereka gitu. Tapi kan saya dengar sudah ada mengundang Iya, ini ya kan untuk betul. diminta ditunda gitu. Nah, kalau Mhm, ditunda toh nanti tetap oke. diadakan. Ya kan? Nah, apa kalau nanti misalnya satu permintaan saya sebagai saya sudah ke lapangan ya, Mas, saya juga kasihan juga mereka. Nilainya dikurangin dengan benefitnya apa? Baik. Itu sih kalau saya minta itu. Iya, iya, iya. Betul, Tapi betul. kalau toh enggak ya sudah memang seperti ini selama ini gitu. Kita memang harus mau terima gitu. Cuman karena saya sebagai ketua umum Aku Mandiri yang memang hatinya UMKM ya saya mohon sekali gitu. Kasihan gitu, nggak tega juga gitu. Meskipun sekecil apapun bagi UMKM itu berat banget, Mas. Oke. Gitu. Iya, iya, apalagi kalau kita lihat tadi pengguna krisnya juga terus mengalami peningkatan yang sangat luar biasa dan seiring dengan Iya, sebenarnya langkah dari pemerintah, Bank Indonesia untuk menciptakan tadi cashless society begitu ya, transaksi iya, digital di Indonesia. Baik dan semoga nanti ada win-win solution, mungkin insentif ya atau iya. apapun begitu yang diberikan kepada pengelola khususnya dari kris ini sehingga tarifnya mungkin bisa disesuaikan kembali. Kita tunggu Iya. saja begitu ya. Baik Ibu Herma, terima kasih banyak atas Makasih, waktu dan Mas. sharing yang Anda sampaikan kepada Iya, pemirsa pada sehat hari ini. terus, Baik dan semangat. sampai Iya, berjumpa makasih. kembali.
Ya, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.